Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan bertolabul ilmi dengan kedamaian hati, dengan kebahagiaan hati juga. Bayangkan saudara-saudara kita yang di luar sana, yang di daerah konflik mungkin tidak bisa seperti yang kita rasakan pada saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti syafaatnya dari dunia hingga akhirat kelak. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kali ini saya akan menyampaikan tema berjudul menghargai waktu. Waktu sangat penting sekali bagi kehidupan manusia. Waktu pada hakikatnya sebagai manusia adalah usianya sendiri. Ketika waktu berlalu, maka usia kita berkurang. Banyak sekali orang yang tidak menghargai waktu karena kondisi dari masing-masing pribadi seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kepada manusia seperti sabda beliau, yaitu nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, rawahul Bukhari, Tirmizi wa Ibnu Majah. Yang artinya kurang lebih demikian. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, di antara yaitu waktu sehat dan waktu luang. Ada kalanya seseorang yang mempunyai fisik secara sehat, namun mereka tidak mau berusaha untuk menyiapkan akhiratnya karena urusan dunianya terlalu sibuk dan lain sebagainya. Namun begitu sebaliknya, ada orang yang menginginkan akhiratnya, sudah berusaha semaksimal untuk mencari kehidupan akhirat, akan tetapi mungkin secara fisik mungkin tidak sanggup ataupun dalam kondisi uzur dan lain sebagainya. Rasulullah SAW menasihati seorang laki-laki dalam sabdanya beliau, yaitu Iqtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya, yaitu sababaka qabla haramaka, wa syihhata qabla saqamaka, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla suhlika, wa hayataka qabla mautika. Dari 5 perkara tadi, yaitu pertama, yaitu jagalah mudamu sebelum masa tuamu. Kita ingat bahwa ketika usia kita masih muda, secara fisik masih kuat, indera kita masih tajam, tentunya kita harus selalu meningkatkan masa muda kita untuk bernilai yang positif atau bernilai ibadah. Sebagai contoh, kita melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian yang baik. Belum tentu kita masa tua nanti indera kita mungkin sudah cukup berkurang banyak. Yang kedua yaitu jagalah masa sehatmu sebelum sakitmu. Ketika kita diberi kesehatan, tentunya kita sangat bersyukur bisa melaksanakan suatu kegiatan dengan sempurna, baik itu mungkin sholat berjamaah di masjid, kita mendatangi majelis taklim, kita melakukan kegiatan kemasyarakatan dengan fisik yang masih kuat. Sepertinya kalau kamu misalkan sakit, tentunya kita tidak bisa untuk melaksanakan semuanya itu dengan sempurna. Yang ketiga, jagalah kayamu sebelum miskinmu. Di sini kita sangat bersyukur ketika kita diberi harta yang cukup banyak, cukup melimpah. Karena apa? Dengan harta yang banyak dan melimpah itu, kita bisa bersedekah, berinfak, sedekah, beramal soleh dengan baik, dengan leluasa, dengan banyak orang, ataupun kita dengan diberikan kekayaan hati, mungkin kita bisa tersenyum,
bisa menyapa orang lain dengan baik. Ketika kita miskin, mungkin kita tidak bisa melakukannya seperti yang ketika kita masih kaya. Kalau misalkan ketika miskin, kalau iman kita tidak kuat, itu bisa mendekatkan juga pada kekufuran. Yang keempat yaitu jagalah waktu luangmu sebelum sibukmu. Seperti hadis yang pertama tadi telah kita sampaikan bahwasanya ketika kita diberi luang, jangan seolah-olah kita menunda suatu kegiatan yang positif dengan nanti, besok, atau lusa, dan lainnya. Karena apa? Kita belum tentu besok atau nanti itu kita punya waktu yang cukup, atau mungkin karena ada uzur, atau ada kegiatan yang urgent, dan lain sebagainya. Maka dari itu, tentunya sebelum kita sibuk, segeralah untuk melakukan sesuatu kegiatan yang positif, yang terbaik. Kemudian yang terakhir yaitu, jagalah hidupmu sebelum matimu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup, kita masih banyak berinteraksi, kita masih banyak beribadah dan beramal soleh. Karena ketika kita nanti kalau sudah mati, tentunya kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun, dan tidak ada juga yang kita menemani kita selain amal kita sendiri. Tentunya ketika kita diberi kesempatan hidup, kita harus banyak sekali untuk melakukan hal-hal yang kelihatan positif, yaitu beribadah dan beramal soleh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sadarkah kita pada saat ini usia kita sudah berapa? Apa saja yang telah kita laksanakan? Banyak kebaikan atau keburankah? Itu kita sendiri yang lebih tahu. Untuk itu, mari kita saling bermuhasabah, berintrospeksi diri untuk selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, untuk selalu memperbanyak amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita, agar menjadi manusia yang terbaik di muka Allah, di mata Allah, yaitu orang yang bertakwa dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akhir kata kami mengingatkan pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian untuk selalu berusaha, jangan pernah menunda waktu untuk suatu hal yang mudarat atau sesuatu yang tidak ada fungsinya. Lebih baik kita bersegera untuk melakukan sesuatu yang kegiatan yang baik, yang dirahmati Allah, untuk mencapai ridha Allah SWT. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.